kita akan bedah sejarah panjang Provinsi Riau langsung dari catatan yang sudah Anda siapkan. Betul. Dan misinya jelas ya, kita mau memetakan perjalanan Riau. Dari zaman purba sampai jadi raksasa ekonomi modern. Tepat. Oke, ini yang langsung bikin saya kaget dari awal nih. Ternyata titik nol sejarah Riau itu, bukan Candi Muara Takus ya. Saya kira selama ini patokannya selalu itu. Nah, kan, banyak yang mikir begitu. Tapi, penemuan di DAS Sungai Sengingi tahun 2009 itu, wah, itu mengubah segalanya. Mengubah segalanya gimana tuh? Itu ditemukan alat-alat batu, kapak penetak, perimbas, gitu. Dan usianya, ini yang gila. Diperkirakan antara 10.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Tunggu, 40.000. Berarti kita ngomongin jejak Pithecanthropus erectus? Kemungkinan besar begitu. Ini menempatkan prasejarah Riau di level yang sama katakanlah, dengan situs legendaris seperti Sangiran di Jawa. Wow, oke. Jadi insight kuncinya adalah kita harus riset pemahaman kita. Sejarah Riau jauh lebih tua dari era kerajaan. Jauh lebih tua. Nah, kalau kita lompat beberapa ribu tahun ke depan, baru deh kita ketemu catatan yang lebih modern. Dari penjelajah Portugis itu kan? Tomé Pires. Betul. Dia mencatat kalau pesisir Riau itu sudah ramai dikuasai raja-raja dari Minangkabau. Mereka mendirikan pusat dagang, salah satunya Senapelan. Senapelan? Cikal bakal Pekanbaru sekarang? Persis. Oke, jadi Riau sudah jadi pusat dagang penting sejak lama. Tapi, kapan Riau benar-benar jadi powerhouse politik di kawasan itu? Di catatan ini nama Kesultanan Siak disebut-sebut terus. Nah, ini dia. Ini bagian favorit saya. Kesultanan Siak Sri Inderapura yang didirikan Raja Kecil tahun 1723. Ini bukan kesultanan biasa loh. Maksudnya? Mereka itu ekspansif, kuat. Mereka berhasil menaklukkan wilayah dari Rokan sampai ke Semenanjung Malaya. Bisa dibilang, mereka itu penguasa Selat Malaka pada masanya. Tapi di sini juga awal mula interaksi dengan kekuatan Eropa kan? Terutama Belanda, VOC. Tepat. Dan ini polanya klasik banget di Nusantara. Datang sebagai mitra dagang, tapi begitu mereka tahu seberapa kaya wilayah itu, statusnya pelan-pelan berubah. Dari teman jadi, ya penguasa. Jadi mereka dipecah belah dari dalam? Betul. VOC ikut campur urusan suksesi, menciptakan sultan tandingan. Taktik divide et impera yang sangat efektif. Klasik, tapi selalu berhasil ya. Sayangnya, penderitaan karena campur tangan asing tidak berhenti di situ. Kita lompat ke masa pendudukan Jepang. Jalur kereta api Muara Pekanbaru. Ini cerita yang kelam banget deh. Kelam sekali. Proyek raksasa yang dibangun dengan penderitaan ratusan ribu pekerja paksa atau rumusa. Ini pengingat bahwa di balik proyek besar masa perang, harga manusianya luar biasa mahal. Benar-benar mahal. Iya. Oke, kita maju lagi ke era modern. Setelah kemerdekaan, Riau akhirnya resmi jadi provinsi tahun 1957. Tapi ini kan setelah melewati gejolak politik PRRI itu ya? Betul, dinamikanya cukup kompleks saat itu. Tapi game changer yang sesungguhnya, yang benar-benar mengubah wajah Riau modern, adalah penemuan emas hitam. Minyak. Minyak. Tepatnya penemuan sumur raksasa di Minas oleh geolog Richard H. Hopper. Seberapa besar sih skalanya? Skalanya? Coba Anda bayangin deh. Pada puncaknya di tahun 1970-an, Riau itu sendirian menyumbang sampai 70% dari total produksi minyak nasional. Tunggu, 70%? Dari satu provinsi. Itu gila sih. Gila kan? Itu berarti Riau ini mesin uangnya Indonesia waktu itu. ATM-nya negara. Bisa dibilang begitu. Dan dampaknya, wah, masif. Pemerintah langsung meluncurkan program transmigrasi besar-besaran dari Jawa. Oh, ini yang kemudian membuka lahan untuk kelapa sawit itu ya? Tepat sekali. Jadi, minyak dan sawit. Dua komoditas itulah yang membentuk demografi dan lanskap ekonomi Riau yang kita lihat hari ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari manusia purba di pinggir sungai sampai jadi raksasa minyak bumi, gambaran besarnya apa? Kita melihat sebuah wilayah yang DNA-nya itu adalah sumber daya alam. Dari dulu, lokasinya strategis untuk dagang, tanahnya subur, sampai isi perut buminya yang kaya. Sejarah Riau adalah cerita tentang bagaimana kekayaan ini dikelola, dan seringnya diperebutkan. Dan dinamikanya terus berjalan ya, sampai ada pemekaran Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2002. Betul.
Itu bagian dari evolusi yang terus-menerus. Jadi dari hunian purba, pusat dagang Melayu, Kesultanan Perkasa, hingga jadi tulang punggung energi dan sawit Indonesia. Transformasi yang luar biasa. Nah, ini mungkin jadi bahan pemikiran penting buat Anda di rumah. Sejarah Riau ini kan menunjukkan sebuah siklus yang konstan. Ada kekayaan sumber daya alam, lalu itu menarik pengaruh kekuatan dari luar. Dulu pedagang Minang, terus VOC, Jepang, sampai korporasi minyak multinasional. Polanya selalu berulang. Selalu berulang. Pertanyaannya sekarang, saat dunia pelan-pelan mulai bergeser dari energi fosil, dari minyak, seperti apa babak selanjutnya dari siklus ini bagi masa depan Riau? Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita akan bedah sejarah panjang Provinsi Riau